بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari yang insya Allah penuh dengan ilmu ini, kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia Ramadan. Gimana, tetap semangat ya. Ini detik-detik mau buka puasa pastinya. Insya Allah banyak ilmu yang kita dapatkan. Baik, Cahaya Hati Indonesia Ramadan pada kesempatan kali ini kita siarkan dari studio iNews MNC Tower Jakarta. Dan insya Allah tema kita ini seru banget ya, karena kita akan membahas tentang bahaya ghibah. Ya, enak nih ngebahasnya pastinya ya. Dan nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada Ustadz Nur Fadilah, ada Ustadz Syah, Masya Allah ya, dan ada Ustadz Arifin Nugroho, dan nanti insya Allah ada Al-Habib Ali Hasan Al-Bahar. Baik, terima kasih juga untuk qoriah kita Anissa Nur Lestari. Neng sehat? Alhamdulillah sehat bang. Ini kalau Ramadan pasti kita udah gak boleh gibah ya. Iya benar. Benar, kita tahan mulut kita baik-baik enengnya. Ya Allah. Baik, ini kita masuk ke dalam tema kita yang pertama, dan alhamdulillah nanti juga ada segmen kita untuk bertanya. Boleh kirimkan pertanyaan Anda lewat Instagram kita @cahayahati_inews. Nanti insya Allah guru-guru kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Dan alhamdulillah sudah bersama kita ada Ustadz Tile, aku panggilnya gak apa-apa ya? Masya Allah, sehat ya. Aduh, ini kangen nih, gak umum nih gitu. Masya Allah ya Ustadz ya, sehat ya. Baik, dan Ustadz milenial kita ada Ustadz Syam. Masya Allah, sehat Bang Ali. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pak Kiai, Alhamdulillah. Pak Kiai Nur Fadilah. Masya Allah. Ini Kiai, kita kalau ngomongin masalah gibah ini bakalan seru banget hari ini nih. Nah, tapi yang kita akan kerucutkan dulu awal ini bagaimana sih beratnya dosa gibah. Nah, untuk awal
awal kita kasih Kiai dulu deh mungkin Kiai. Silakan Kiai. Terima kasih, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Yang mulia segenap para pemirsa Cahaya Hati iNews yang insyaallah semoga ibadah Ramadan kita hari ini dan selanjutnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita kali ini tentang ghibah. Beratnya dosa ghibah. Masya Allah. Berat banget pasti ya. Ghibah itu bukan yang sebelum nasi apa gimana? Itu gabah. Oh, itu gabah. Gabah. Ustaz. Ghibah itu menggunjing atau membicarakan orang lain, kejelekan-kejelekannya. Maka dalam Islam itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bilang al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ghibah itu lebih dahsyat, lebih bahaya daripada zina. Allah. Qila wa kaifa, sahabat bertanya kepada Rasulullah, kok bisa begitu? Ternyata kalau kita melakukan zina, dia berdosa. Seseorang melakukan zina, dia berdosa besar, kemudian dia bertaubat, insya Allah diterima taubatnya. Itu kalau zina tuh ya. Kalau zina. Tetapi kalau ghibah kata Rasulullah, tidak akan dimaafkan orang yang berghibah itu sebelum kecuali orang yang digibahkan itu mengikhlaskan, memaafkan orang yang menggibahkan. Aduh. Luar biasa. Maka apalagi di Ramadan, Bang Ali, Masya Allah, Ramadan ini kan kita disuruh menahan. Puasa itu kan as-saum atau as-siyam al-imsakun, yakni menahan dari segalanya. Lidah kita, mata kita, tangan kita, dan semuanya bukan hanya sekedar menahan perut kita lapar, menahan haus, tetapi kita disuruh menahan hawa nafsu kita, termasuk kita menjaga lisan, menjaga lidah ini. Lidahnya sangat luar biasa. Orang bilang lidah itu tak bertulang. Tetapi dahsyatnya lidah, orang mendingan digampar dengan tangan sehari, sejam, setahun sakitnya, sejam hilang. Tetapi kalau udah digampar dengan kata-kata, ditampar dengan lisan, luar biasa. Sebulan, 2 bulan, setahun, bahkan seumur hidup orang masih mengenang. No dia no, no dia no, no dia no. Tuh, no dia no, yang ngomong yang gak enak banget no. No dia no, no ditandain Bang Ali. Kalau bahasa Betawi mau ditandain no dia, no dia no. Padahal itu kadang-kadang udah minta maaf aja masih sakit. Udah minta maaf aja, sakit batin. Bener. Sakit batin. Iya, sabar. Masya Allah. Kenapa? Karena pengaruh lidah Guru Sam. Ini lidah luar biasa. Benar. Ini Ramadan kita menahan, menjaga, terutama dari lisan. Ada orang yang puasanya hanya sekedar mendapat lapar dan haus. Tuh. Dia tidak mendapatkan pahala. Lantaran apa? Lantaran lidahnya nggak dijaga. Gosipin. Apalagi zaman sekarang. Masya Allah. Nipo nih ya. Nih kalau mama kumpul. Nipo ya. Nih ya. Gue bukan yang ngomongin dia. Nipo nih ya. Lu jangan bilang-bilang po ya. Ya ampun. Akhirnya sekampung tahu yang diomongin dia. Gara-gara jangan bilang-bilang ya. Iya. Maka dari itu inilah kesempatan kita. Ramadan membentuk karakter. Agar supaya kita itu bisa menjaga lidah. Ketika orang bicara masalah kejelekan orang lain, makanya Bang Ali, saya punya prinsip tuh, guru saya bilang, bahwa gosip itu benarnya aja dia ghibah, ya enggak, apalagi salahnya dia fitnah. Benarnya nih orang kita ngomongin benar kelakuan dia begini diomongin di luar, tetapi itu namanya ghibah. Benernya tuh ya. Benernya aja ghibah. Apalagi salahnya fitnah. Maka luar biasa. Janganlah kita menggosip atau istilah bahasa orang kampung itu ngomongin orang. Ngatain orang. Ini kan semua tingkah laku ini semua dari hati Bang. Semuanya kembali. Kenapa terjadi banyak seperti itu? Karena memang
pergaulan. Apalagi tadi Bang Ali bilang masalah zaman udah milenial, ya enggak? Anak-anak kita nanti bisa jelek-jelekin lewat medsos, lewat Twitter, bikin status-status yang menyindir, bahkan menyebut langsung namanya, luar biasa. Inilah kesempatan kita Ramadan melalui Cahaya Hati iNews, mudah-mudahan dengan kita menjaga lidah kita semakin menambah keberkahan, semakin menambah Ramadan kita menjadi Ramadan yang benar-benar kita manfaatkan buat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berpuasa bukan pengen puasa sekedar menahan lapar dan haus. Tetapi kita pengen puasa yang sempurna. Salah satunya tidak lain adalah menjaga lidah kita. Kecil bentuknya tapi pengaruhnya luar biasa. Iya benar. Pengaruhnya luar biasa. Iya. Karena orang sering bilang ya enggak, lidah kecil tapi tak bertulang. Padahal pengaruhnya luar biasa buat lingkungan. Mulutmu adalah harimaumu. Itu kalau bahasa orang tua dulu. Iya. Ya enggak? Bahasa orang tua kita dulu, mulutmu adalah harimaumu. Artinya apa? Mulutmu bisa mencerminkan perbuatanmu. Inilah momentum. Ya enggak? Saatnya kita menjaga lisan kita dengan menghadirkan benar-benar dalam kehidupan kita berpuasa. Puasa menahan segalanya, menahan hawa nafsu, bukan menghilangi hawa nafsu. Termasuk bicara, ya enggak, kita tahan. Makanya Bang, saya mah biasa aja kalau diomongin orang biasa. Masa Ustaz? Biasa, karena memang kita tukang ngomong. Ya biasa aja. Bener. Gue sih diomongin orang biasa, ya enggak. Gue tukang ngomong, ya enggak. Diomongin orang udah biasa. Tetapi orang yang diomongin itu yakin, yang dizolimi. Doanya luar biasa. Serem tuh. Makanya Masya Allah Rasulullah sampai bilang bahwasanya ghibah itu lebih jahat, lebih dosa besar ketimbang zina. Masya Allah, zina aja tuh perbuatan yang sekiranya memang benar-benar dosa besar zina. Tetapi ada lebih dosa lagi, yaitu melakukan ghibah. Ghibah itu membicarakan orang, membuka aib orang, menjelek-jelekin orang tanpa sepengetahuan orang yang dijelekin. Maka dari itu mudah-mudahan ini Ramadan membentuk karakter kita, Bang. Karakter kita menjadi orang yang senantiasa menjaga lisan. Ya enggak? Maka bahkan Rasulullah SAW beliau menyatakan al jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar. Surga rindu kepada 4 golongan manusia. Siapa mereka? Talil Quran, orang yang gemar membaca Quran. Yang kedua, wahafizil lisan, menjaga lidahnya. Surga rindu kepada orang yang menjaga lidahnya. Wa mut'imil ji'an, dan orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Dan yang terakhir, wasaumi fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Ini mudah-mudahan kita semua tergolong, para pemirsa, orang-orang yang dapat menjaga lidah dan tergolong menjadi orang-orang yang senantiasa dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan manfaat. Sekitar pembukaan dulu. Iya gitu, benar ya. Kiai Nur Fadilah, Masya Allah. Ustaz, terima kasih banget ilmunya. Memang sama-sama. Di Ramadan ini kita menahan hawa nafsu. Mata ini nafsunya melihat, kuping ini nafsunya mendengar. Nah ini dia nih, mulut nafsunya pengen ngomong, ya kan ya. Nah sekarang yang jadi masalah, yuk kita ngomong yang bermanfaat. Mungkin lidahnya para kiai ini yang akan mengobati hati ya. Jangan sampai kita ngomong yang ngaco-ngaco. Baik, kita ke Ustadz Syam sekarang. Ustadz Syam, Masya Allah. Masya Allah. Ada mungkin Ustadz Tadi berat banget dengarnya sama Pak Kiai Nur. Pak Kiai Nur, apa namanya Pak Kiai tadi? Gosip tuh lebih besar daripada zina. Bagaimana kalau gosipin orang berzina? Double itu Kiai. Baik Ustadz Syam, ini tadi aku setuju, aku garis bawahin satu hal, media sosial. Oh, media sosial. Nah, tanpa sadar mereka itu kan ngeklik ya. Tapi enggak, aku nggak pakai nama si Anu gitu, atau gue nggak. Tetap ini terhitung dosa dan mungkin ini termasuk ghibah atau seperti apa Ustadz Syam?
Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih banyak Pak Kiai tadi bahwa nasihatnya kepada kita semua mengingatkan kita untuk menjaga yang namanya pahala Ramadan kita, pahala puasa kita. Karena banyak orang yang berhasil puasa menahan lapar daripada terbit fajar sampai terbenam matahari, akan tetapi tidak berhasil menjaga pahalanya. Berhasil menjaga amalnya tapi tidak berhasil menjaga pahalanya. Kenapa? Karena hidupnya diisi dengan sesuatu yang ternyata diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang mengatakan, ya elah biasa doang ini mah, ini kan dia sendiri yang pamer keburukannya, masa kita nggak boleh ngomongin sih, apalagi dia sendiri yang posting di sosial media, masa kita nggak apa-apa buat ngelihat doang. Masya Allah, ada di antara kita teman-teman, bahkan dosa besar pun menjadi dianggap dosa kecil, ya. Kabir hatakbir gitu. Sesuatu yang besar menjadi besar kalau dianggap besar. Begitu pula sesuatu yang kecil atau sesuatu yang besar bisa menjadi kecil kalau dianggap kecil. Gibah tuh dosa besar. Gibah tuh dosa besar. Kalau nggak dosa besar, nggak mungkin Allah katakan di ayat tadi yang dibaca Nisa tadi. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Sukakah kalian memakan bangkai loh, bangkai. Makan bangkai itu kita udah nggak mau. Apalagi bangkai saudara sendiri gitu. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Kan yang terjadi memang benar seperti itu, Ustaz. Masa kita nggak boleh ngomongin? Kan yang terjadi memang benar. Iya, karena benar namanya ghibah. Kalau salah namanya fitnah atau namimah. Ya kalau benar itulah yang disebut dengan ghibah. Kan benar ini, dia memang begitu ya. Itulah disebut dengan ghibah. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Yang disuruh dalam Al-Quran adalah hindari yang namanya berasumsi. Berasumsi itu, lihat deh sana jalan berdua, suami istri bukan ya? Bukan urusanmu itu, bro. Betul. Bukan urusanmu itu dia suami istri atau bukan. Yang disuruh dalam Islam, jangan kau berasumsi. Ini kita cari sendiri. Lihat deh fotonya mesra banget. Ini kira-kira udah jangan-jangan nih ya. Nikah siri atau enggak nih? Gitu. Lihat nih fotonya nih. Mesra banget nih, kayak bukan orang pacaran deh. Lihat deh ceweknya gendutan, hamil enggak ya? Aduh. Coba lihat. Udah gitu dicari tahu terus. Dicari ya? tahu terus. Maka kata Al-Quran itu ijtanibu katsiran minadh-dhanni gitu. Ini kok baru pacaran, baru kenal 3 bulan udah nikah aja, hamil kali nih. Itu berasumsi di awal. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'da-dhanni itsm. Karena daripada itu adalah termasuk daripada dosa. Baru berasumsi saja sudah dosa. Apalagi kalau sudah benar-benar menceritakan keburukan orang lain. Beratnya dosa yang namanya dosa ghibah tadi. Bahkan suatu ketika sahabat Abi Dzar Al-Ghifari bersama dengan Bilal bin Rabah itu terdengar dia katakan begini. Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan radhiyallahu an, mengatakan kepada Bilal bin Rabah, uskut anta yabnas sauda. Diam kau wahai anak cucu orang hitam gitu. Terus didengar sama Rasulullah, kata Rasulullah, da'uha fa innaha muntina. Jangan kau katakan begitu. Kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, kan emang hitam. Salahnya di mana? Kata Rasulullah, fa innaha muntina. Karena itu perkataanmu itu berbau busuk, seakan-akan orang yang menggunjing ataupun membicarakan orang lain, baik di depannya ataupun di belakangnya, itu sama saja mengeluarkan sesuatu yang sangat busuk daripada mulutnya. Kita menjaga amalan pahala kita. Kalau dikatakan begitu aja Rasulullah udah mengatakan jauh-jauh baunya gitu, apalagi kalau kita sampai mengatakan saudara kita berdosa. Contoh, dia nggak pernah deh kayaknya nyumbang tuh, duitnya banyak tapi kayaknya nggak pernah nyumbang. Sumbangan itu sirra wa alaniyah. Ada orang yang pamer sumbangannya, ada juga yang sembunyi-sembunyi. Apa salahnya? Atau ada misalnya ada orang nyumbang tapi dia foto-fotoin lalu kita katakan ria. Ria, paling dia ria itu. Tahu nggak tetangga kita, dia habis nyumbang, tapi sayangnya di videoin, habis itu pahalanya. Kata siapa? Habis pahalanya. Kata siapa? Ada orang menyumbang sir, ada orang menyumbang sembunyi-sembunyi. Ada juga orang yang menyumbang secara terang-terangan untuk memberi contoh. Siapa tahu dia videoin sumbangannya supaya memberi contoh kepada tetangga yang kayak kamu yang bisanya cuma ngomongin orang doang, tapi sumbangannya tidak ada. Makanya ada sumbangan yang sembunyi-sembunyi, ada sumbangan yang terang-terangan. Jangan kita ngomongin orang. Contoh nih Bang Ali ya, beratnya dosa ghibah nih ya. Ada orang
benar-benar berzina, lalu kita ceritakan kepada orang lain, Allah. ceritakan, ibu ini ceritakan ibu sebelah, ceritakan, apalagi kalau lewat sosial media, langsung 1000 orang yang lihat storynya, tahu nggak si Anu begini, lalu si yang berzina tadi sudah taubatan nasuha, diterima sama Allah. Si ibu yang ceritakan tadi gosipnya mau taubatan nasuha juga. Kata Allah, kau tidak dosa sama saya, kau dosa sama dia. Kau pergi minta maaf sama dia. Selesai dia minta maaf sama orang yang berzina tadi, maafkan saya ya, saya dulu bergibah tentang kamu. Kata orang yang berzina, saya sudah maafkan Anda. Lalu dia pulang ke rumahnya, ya Allah, saya sudah bertobat, saya sudah minta maaf. Oh, belum cukup. Kau harus klarifikasi sama orang-orang yang pernah kau ceritakan tadi. Bayangkan sudah sampai di mana nih berita. Sudah menyeberang pulau, sudah tidak bisa lagi diantisipasi. Kalau COVID-19, corona masih bisa diantisipasi, lockdown masih bisa diantisipasi dengan cara ukur ini. Tapi kalau gosip, siapa yang bisa antisipasi kalau sudah nyebrang? Oh, bagaimana cara tobatnya? Itu yang membuat dosa yang namanya dosa ghibah ini memberatkan kita semua dan menghilangkan pahala daripada puasa kita. Ada puasa orang cuma sekedar melepaskan kewajiban. Ada puasa orang khusus melepaskan kewajiban sekaligus mendapat buah pahala. Ada juga khusus bil khusus. Sudah mendapatkan pahala, sudah lepas kewajibannya, mendapatkan juga rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan orang yang bertakwa. Aduh ya Allah, Ustazah, makasih ilmunya ini serem banget ini ya. Termasuk buat saya juga, kita sama-sama introspeksi diri, taubatan nasuha, berhenti ghibah. Jangan sampai ada hal yang keluar dari mulut ini nyakitin orang lain, dah gitu aja ya. Kalau misalnya enggak, mendingan diam, karena pada saat diam insya Allah ada sedekah di dalam kediaman kita itu ya. Baik, kita sedikit nih terlepas dari misalnya kita udah berhenti ghibah, tiba-tiba ada orang gibah. Ini kan kita nggak bisa kabur dari itu ya. Namanya kumpul kan ya guru ya. Lah saya ngumpul, si Anu ngomongin, kuping kita dengar. Nah gitu kan. Ini mulut bawaannya pengen nimbrung gitu kan ya. Nah ini apakah setelah kita tahan mulut kita, terus kita dengerin, namanya kuping ada nafsu denger juga kan. Kita lanjutin apa kita pergi bagusan nih Kiai? Mungkin Kiai dulu nih. Kalau udah datang ketahuan begitu, kita udah paham, berarti udah sadar. Udah sadar bahwa ghibah itu gak bener. Ada orang ngomongin lagi, nah, langsung aja pergi aja udah. Bagusnya pergi langsung. Pergi aja. Atau kasih nasihat aja Bang Ali. Jangan, gak usah ngomongin orang lain ya, udah cukup gitu. Bener. Udah cukup tahu aja, gak boleh. Gitu. Kalau menurut saya mah mendingan kita kasih nasihat kepada orang yang ngomongin itu, atau kita tinggal pergi kalau udah nggak mau dikasih nasihat. Atau kalau nggak gini, iya bener emang si A tuh begitu tuh, tapi kalau bisa lu jangan ngomongin dong, gue paham. Kalau bahasa Betawinya ngilonin. Iya ngilonin ya, negesin, iya, tanpa sadar. Didukung artinya. Ya jadi lebih baik kita pergi, dan kalau misalnya kita punya ilmunya mungkin kita sampaikan nasihat mungkin ya. Nah Ustaz Syam, media sosial, kita kembali ke millennials. Millennials ini kalau misalnya nggak ikutan di dalam chat, di dalam sebuah grup itu nggak oke. Majelis Ghibah Indonesia. Iya, mau ada yang baik, mau ada yang buruk. Kayaknya kalau nggak ikutan komen, kayaknya ngerasa nggak berpartisipasi. Nah ini akhlaknya gimana di media sosial? Sekarang bahasa gaulnya bukan ghibah lagi, majelis julid. Majelis julid. Julid ya. Iya, oke. Dalam Al-Quran disebutkan wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kalau ada orang melakukan sesuatu kemaksiatan, kau harus menghindarinya tapi dengan cara yang elegan gitu. Kalau baginda Nabi itu pernah ada sahabat yang diceritakan ketika perang Tabuk, maka kata sahabat yang lain, kata Nabi, ada yang lihat Ka'ab bin Malik gak? Kata sahabat, Rasulullah gak tahu ya. Ka'ab bin Malik itu munafik tahu. Dia itu kalau ada perang begini, dia itu sibuk sama pakaiannya. Kata Nabi, masa sih Ka'ab bin Malik sahabatku? Iya Rasulullah, dia itu munafik, ada sifat-sifat munafik dalam dirinya. Apa yang dilakukan Rasulullah? Sungguh yang kalian katakan itu adalah sesuatu yang buruk, dan saya tahu lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya. Jadi kalau mau dicontoh sekarang, kalau misalnya ada majelis julid, ada grup julid Indonesia misalnya, kita masuk ke dalam sana, yang pertama kita lakukan tadi fatabayyanu, klarifikasi. Bro, lu nggak tahu sih orangnya mungkin di mata lu kayak gitu, tapi dia tuh kebaikannya banyak banget ya. Jadi kita nimpalin dengan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan orang itu, walaupun apa yang sedang diomongkan di situ adalah sesuatu yang benar. Tahu nggak sih, dia tuh nggak pernah puasa tahu. Ya udahlah,
Kita tahu dia juga nggak pernah puasa. Tapi tahu nggak lu, dia itu tengah malam jalan loh, tengah malam nyari orang-orang yang mau sahur loh, dikasih loh dia sahur-sahur gratis sama orang-orang. Jadi kita nimpalin dengan sesuatu yang baik, sehingga orang yang lagi ceritain dia melupakan keburukannya gitu. Itu kalau sanggup. Kalau nggak sanggup paling bagus tadi maru kirama. Udahlah berlalu aja karena kita nggak tahu kita nih kuat nggak buat nahan, karena namanya gosip, makin digosok makin sip. sip. Ya Ya Allah, baik, memang yang namanya ghibah ini tidak pernah bisa lepas dari kehidupan kita. Semakin kita paham akan teknologi, semakin kita paham akan ilmu, maka semakin kita banyak celah untuk berghibah. Nah, memang hal yang paling terbaik adalah kita sadar kita lagi ghibah. Nah, pada saat kita nggak sadar lagi ghibah, ini yang jadi pertanyaan. Kita langsung harus apa sih yang kita buat? Misalnya nih, masa sih gini. Kalau misalnya kita baca, kita lagi makan kan ada bismillahi awal wal akhir, misalnya kita ingat di tengah kelupaan nih kan. Tiba-tiba, oh ya Allah, aneh belum baca doa makan. Bismillahi awal wal akhiru, Allahumma barik lana. Gak berasa atau ngomongin orang. Tiba-tiba, masa sih begitu Ustadz? Gini namanya gitu kan. Nah ini kita mesti gimana nih Ustadz nih? Jadi kalau udah seperti itu, kita beristighfar. Ya Allah, ternyata yang gue omongin ini ngomongin orang juga. Iya benar-benar. Gibahin orang juga. Ya namanya itulah manusia. Al-insan mahalul khata wa nisyan. Ya manusia tempatnya lupa dan salah. Ketika tukang ngomong, salahnya di omongan. Tukang tulis, salahnya di tulisan. Ya semuanya pasti ada kesalahannya. Ketika kita berbuat salah, dalam tidak sadar melakukan hal itu, kita langsung ingat bahwa ini perbuatan yang gak benar, perbuatan yang gak terpuji, ya kita beristighfar langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta ampun dan kita tidak mengulangi lagi. Langsung berhenti ngomongnya langsung berhenti aja, udah cut, udah nggak jadi ngomongnya. Apalagi dalam keadaan puasa begini, ada yang ngomong, tahu sendiri kan, Bang, kita udah tahu nih hukumnya nih, udah tahu nih ngomongin orang itu bahwa pahala puasa kita nggak dapet dah, enggak. Tapi ada aja datang nyamperin tetangga, ya Bang, ya nih sebenarnya begini ya, mau dia kan orang gitu, kita denger nih. Nah baru gitu kita katakan ana soim, jangan diajak-ajak ngomong lah, ya nggak boleh, gue nggak mau. Nah istilahnya kayak gitu Bang. Kita pengennya itu kan yang enak-enak aja, iya, melaksanakan ibadah, ditambah seperti hal-hal yang kayak ngomongin orang begini kan. Emang sering kelancopan sih mulut. Kelancopan, ngerti kelancopan. Itu kelancopan bahasa Mandarin. Itu belum kena dosa tuh kalau begitu. Belum pernah dengar bahasa itu, bahasa Mandarin. Nah itu kalau misalnya di tengah-tengah gitu, pas kita sadar itu kena dosa nggak tuh? Enggak, kalau kita sadar insya Allah. Karena udah istighfar kita, Masya Allah nggak ngulangin lagi. Makasih Kiai Ustaz Syam. Kecuali kalau dia udah tahu nih orang emang kalau gue datang ke rumahnya pasti ngomongin orang. Tapi dia tetap aja datang ke situ. Itu mah niat namanya. Mau nyari berita baru kemana kita ada situ aja. Nyari teman ngerumpi. Oke, nah sekarang Ustaz Syam, ada media-media termasuk mungkin yang hadir di dalam handphone kita ngomongin orang dan tanpa sengaja kita baca. Terus si Anu begini dan ternyata sama lakinya si Anu kita nyekapin gitu. Oh masa sih? Nah itu, ini kan pasti kan berita itu ada dan memang enak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Gimana nyikapinnya Ustaz nih? Kata Al-Quran tuh menjelaskan tentang bagaimana syaitan menggoda Nabi Adam alaihissalam. Fawaswasa lahuma syaitan. Itu dikasih waswas di dalam hatinya. Tahu gak sih waswas itu bukan langsung ngomongin orang yuk. Enggak langsung. Was-was itu gak apa-apa, follow aja dulu. Siapa tahu ada info bermanfaat. Iya. Was-was itu pelan-pelan. Was-was tuh setan tuh gak langsung dam, pohon khuldi, makan. Enggak. Was-was tuh eceran kata Kiai Nurma. Pelan-pelan, lihat sana keren banget, Sama dengan syaitan. Syaitan itu udah follow aja dulu. Siapa tahu ada ilmu bermanfaat di sana. Ada berita-berita cakep di sini. Ada info, ada giveaway. Ya udah, ada info dulu ini nih. Kan lo mau tahu kan ini idola lu juga. Tahu-tahu ternyata menjadi sebuah ghibah ujung-ujungnya. Maka cara menghindarinya kalau udah tahu ada kemungkinan dosa di sana ya menghindar aja. Karena toh kita bukan nabi yang maksum, toh kita bukan orang yang sangat kuat untuk menahan seberapa besar sih iman kita gitu. Seberapa kuat sih kita dengan tekanan-tekanan indahnya atau lezatnya hidangan gosip ini.
Waduh, itu emang kalau ngomongin orang Bang Ali itu nggak berasa itu. Iya. Iya, puasa baca Quran nih, baru 1 halaman ngantuk. Tapi kalau ngomongin orang, mulai dari dia balik sampai dia meninggal dunia itu keburukannya bisa kita. Sejarahnya kita tahu lah ya. Sejarahnya kita Baik, tahu. berarti kalau misalnya, Manakib. kalau misalnya sekarang ada media sosial yang mungkin kita follow, mungkin unfollow aja dulu deh ya. Iya, ya sebaiknya begitu sih. Gitu ya. Baik. Iya. Masya Allah, nanti kita akan